Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulian Brahimi. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Saya mengambil jurusan S1 Psikologi. Di sini, saya akan mewawancarai seorang guru bagaimana cara dia mengajar pada saat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Mengganggu waktunya sebentar. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Ulian Brahimi. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Saya mengambil prodi S1 Psikologi. Di sini saya ada tugas psikodiagnostik 2, observasi dan wawancara. Di sini saya akan mewawancarai Ibu sebagai guru honorer yang mengajar pada saat pandemi seperti sekarang ini. Terlebih dahulu perkenalan dulu, nama Ibu siapa? Perkenalkan, nama saya Khoyim Sosmayani. Sarjana pendidikan ya Mbak ya. Iya. Mohon maaf, Ibu mengajarnya di mana ya? Kebetulan saya mengajar di dua sekolah ya Mbak ya. Saya mengajar di SD Negeri 1 Banglarangan, kemudian yang kedua Ampuan ya. Ampuan saya mengajar di SD Negeri 3 Ampel Gading. Iya. Berarti dua sekolah sekaligus ya? Kebetulan saya guru agama, jadi kan bisa mampu dua sekolahan seperti itu Mbak. Kalau guru agama itu berarti dari kelas 1 sampai kelas 6 itu semuanya? Iya, dari kelas 1 sampai kelas 6. Oh iya, jadi begini Mbak, saya itu mau nanya-nanya, gimana sih cara Ibu untuk mengajar pada saat pandemi seperti ini? Oh iya, langsung saya jawab ya Mbak ya? Iya. Cara mengajar saya ketika pandemi seperti ini, saya mengikuti anjuran pemerintah seperti melakukan metode daring, yaitu belajar di rumah secara online. Namun ketika belajar daring itu banyak sekali saya menuai adanya kendala-kendala atau kesusahan Mbak, seperti adanya ketika kita mengajar di pelosok atau di desa, kadang kan sinyal susah, kemudian banyak yang ibu-ibu atau muridnya itu kadang nggak punya HP atau nggak punya alat untuk kita belajar seperti itu. Terus kemudian ibunya juga kadang ada yang kerja, jadi tidak ada yang memantau ketika mereka belajar di rumah seperti itu Mbak. Apakah semua anak didik Ibu yang Ibu ajar itu mempunyai HP? Tidak ya Mbak ya, seperti yang tadi saya katakan, karena salah satu kendala itu adalah HP atau alat untuk kita melakukan proses belajar mengajar. Jadi susah kalau anak itu nggak punya HP. Nah, saya kan mengajar di desa. Kebetulan yang murid-murid saya itu kebanyakan juga dari yang keluarga kurang mampu seperti itu. Mohon maaf ya, kurang mampu gitu ya. Jadi ada yang punya HP, jadi juga ada yang tidak punya HP seperti itu Mbak. Bagaimana kalau ada anak didik Ibu ya, yang tidak memiliki HP? Kan tadi seperti yang Ibu bilang, kalau misalkan tidak semuanya anak didik Ibu mempunyai HP. Itu kalau yang tidak punya HP, bahkan tidak tahu caranya itu, terus bagaimana, apa yang akan Ibu lakukan untuk menjelaskan? Jadi kalau menurut saya Mbak ya, kalau anak mempunyai HP itu pasti bisa, karena anak itu kan rasa ingin tahunya itu besar. Jadi kemungkinan kecil ketika anak itu nggak punya HP, jadi dia sulit kemungkinan atau kecil kemungkinan dia itu tidak bisa menggunakan alat tersebut. Nah, ketika peserta didik kami tidak bisa mengoperasionalkan atau tidak memiliki HP, nah di sini peran guru. Sebagai guru kita harus mendatangi satu persatu ke rumahnya. Kita memberi wejangan kepada orang tuanya agar ketika kita memberikan
materi atau tugas yang bersifat dengan metode daring itu agar orang tuanya juga ikut memantau. Karena ketika di sekolah ya oke, kita yang memantau, tapi ketika di rumah ya saya sebagai guru mohon agar orang tua juga membantu kita untuk menjalankan misi Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa seperti itu, Mbak. Selain permasalahan mengenai HP, apakah ada permasalahan yang lain mengenai daring tersebut, Bu? Oh ya, ada Mbak. Salah satunya menurut saya itu kan tidak semuanya materi itu bisa dijelaskan dengan metode daringnya. Jadi pasti ada kesulitan ketika lebih sulit daring daripada kita itu melakukan proses belajar mengajar ketika kita di kelas. Mengenai proses daring, apa saja sih Bu persiapannya Ibu persiapkan sebelum pelaksanaan daring tersebut? Sebelum melaksanakan metode daring ya Mbak, banyak Mbak. Pertama itu kita harus menyiapkan perangkatnya, terus pengguna juga, kemudian jaringan yang perlu sekali itu kita menggunakan jaringan yang bagus ya, jaringan yang stabil sinyal, jangan sampai putus-putus karena itu sangat mengganggu sekali dalam proses belajar mengajar Mbak. Kemudian handphone juga alat yang baik ya berarti. Terus penggunaan layanan seperti itu. Apakah pada saat jadwal daring itu sama jamnya dengan face to face seperti biasanya, Bu? Jadwal daring dengan face to face itu jelas berbeda Mbak. Karena di sini daring itu lebih fleksibel ya daripada face to face atau belajar mengajar di kelas. Karena dalam belajar mengajar di kelas kan kita harus juga mengkondisikan suatu kelas. Namun kan dari daring kita hanya perlu berarti memberikan tugas, juga harus juga menyampaikan materi saja seperti itu. Biasanya kan ada siswa tuh Bu yang kayak males gitu loh, ngapain sih daring-daring segala, mendingan buat internetan aja, lihat YouTube apa gimana gitu kan ya Bu. Lah bagaimana sih cara Ibu buat menarik siswa-siswanya itu biar kayak semangat gitu dalam belajar daring tersebut? Cara saya agar menarik ini ya, menarik minat siswa untuk belajar daring. Nah, yang pertama itu saya kasih tugas-tugas yang menarik ya Mbak ya. Tugas yang menarik. Kemudian saya juga harus tahu tentang mengenai skill siswa, skill belajar siswa. Kita harus tahu lah seperti itu. Yang ketiga juga kita perlu peduli dengan siswa kita, agar siswa itu nggak merasa oh guru ngasih tugas-tugas saja, tapi guru tidak selalu memberikan, maksudnya tidak memberi arahan atau tidak mempedulikan siswa. Dan kemudian yang terakhir ya ini ya, yang terakhir kita juga membentuk kelompok belajar. Berarti biar siswanya itu semangat gitu ya? Tetap semangat. Kalau misalkan Ibu kan udah jelasin nih, udah jelasin dengan detail banget gimana caranya itu materi-materinya, semuanya udah dijelasin pokoknya. Tapi kemampuan siswa kan beda-beda, kadang ada yang langsung paham, kadang juga ada yang belum paham. Lah, bagaimana cara Ibu jika ada siswa yang kurang paham dalam menerima materi penjelasan dari Ibu itu? Jawaban ini seperti yang tadi saya katakan ya Mbak ya, sama ya, saya dengan cara mendatangi rumah-rumah seperti itu. Tadi saya mendatangi rumah-rumah antara rumah satu, rumah berikutnya, menanyakan apakah sudah paham atau belum, kayak gitu. Terus saya juga minta bantuan kepada orang tuanya agar ikut serta membimbing anak-anaknya dalam proses belajar mengajar. Terus mendukung guru
dalam proses daring ini. Dengan Ibu memberikan semua materi, dengan Ibu menjelaskan semua yang ada, pelajaran semuanya, baik yang hitung-hitungan maupun yang teori, semuanya kan Ibu menjelaskan. Tapi kan Ibu juga pikirannya kan nggak cuma di daring ini, pasti ada pikiran keluarga juga, ada yang lain juga, permasalahan yang lain pasti ada. Pernah nggak sih kalau misalkan Ibu itu merasa kayak jengkel terus dongkol gitu nggak sih? Pernah nggak? Kalau rasa jengkel, rasa dongkol menurut saya itu manusiawi Mbak ya, karena semua manusia ya pasti punya lah rasa seperti itu. Sakit hati juga pasti punya, Mbak juga pasti punya kan? Ya. Nah, tapi saya juga sadar saya manusia biasa, saya bisa dongkol kan, tapi di sini saya tetap harus bersikap profesional karena sudah menjadi tanggung jawab saya. Berarti tanggung jawabnya besar juga. Iya, besar sekali. Menurut Ibu nih, Ibu kan yang sudah berpengalaman selama bertahun-tahun mengajar secara face to face dan secara daring ya, mungkin kalau misalkan daring sama face to face itu perbedaannya sangat jauh ya Bu. Menurut Ibu lebih efektif apa mana sih belajar lewat daring atau secara face to face di sekolah? Dari yang saya alami sekarang ya Mbak ya, menurut saya lebih memilih face to face biasa di kelas, tidak ribet ya. Kalau sekarang kan kita kendalanya banyak, salah satunya sinyal, dan juga ketika murid tidak punya HP kan juga kasihan. Jadi menurut saya antara daring dengan face to face saya lebih condong ke face to face karena saya juga lebih puas dengan hasil yang saya terangkan. Pasti juga murid-murid kan juga pasti lebih paham ke face to face-nya. Nah, menurut Ibu sendiri nih, apakah ada tips buat adik-adik di rumah yang belajar secara daring ini biar adik-adiknya itu bisa semangat gitu? Gimana biar cepat paham? Ya, motivasinya menurut saya nih yang pertama harus adanya fasilitas penunjang Mbak, alat, bahan, terus kemudian kita harus menguasai diri sendiri. Terus juga yang ketiga kita harus mencari tempat yang nyaman, karena dari itu ya kita emang harus benar-benar nyaman dan situasi dan kondisi ketika kita melaksanakan belajar mengajar melalui daring. Itu aja sih menurut saya. Jadi bisa saya simpulkan ya Bu, di sini proses daring itu tidak semaksimal dengan pelajaran yang dilakukan secara face to face di sekolah. Ya, karena persoalan di daring sinyal, HP, dan keterbatasan mengenai pengetahuan tentang cara pengoperasionalnya ya Bu. Oh iya. Berarti sudah lengkap ya Bu, sudah selesai. Terima kasih sebelumnya sudah membantu.